Jadi jika kita menggunakan bahasa pemrograman nih ya, C++, artinya kita harus kenal dulu C++ itu bisa mengenali jenis data seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Yuri Rahmanto di mata kuliah Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai bahasa C++ ya ke ranah input-output deklarasi. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa melakukan penginputan data ke dalam program dan juga bagaimana program bisa merespon data kita menjadikan sebuah output. Ya, sebab itu judul video ini adalah deklarasi input-output. Nah, sebelum kita praktek, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kita harus paham apa itu input, apa itu output. Nah, kira-kira apa yang membedakan input dan output? Betul, prosesnya. Input adalah proses di mana pengguna atau kita, user, dalam memasukkan data ke dalam program. Artinya, user menginputkan nilai, kemudian program akan menerima nilainya. Sedangkan output adalah proses di mana program akan menampilkan sesuatu di layar kita menjadi luaran dari program. Bisa berupa teks, angka, atau sebagainya sebagai luaran dari program. Jadi itu perbedaan input dan output. Input dilakukan oleh pengguna, output dilakukan oleh program. Nah, untuk mengenali input dan output atau menggunakan input dan output dalam program, beberapa hal yang harus kita kenal adalah tipe data, variabel, konstanta. Ya, jadi tiga hal ini biasanya menjadi dasar kalau kita ingin membuat program yang bisa melakukan deklarasi input dan output. Ya, apa itu tipe data? Kita pahami dulu. Tipe data itu merupakan jenis data yang mampu dikenali oleh program. Jadi jika kita menggunakan bahasa pemrograman nih ya, C++, artinya kita harus kenal dulu C++ itu bisa mengenali jenis data seperti apa. Ya, nanti kita akan belajar ya beberapa contoh jenis datanya. Jadi jenis data ini adalah tipe data ini adalah jenis data yang bisa dikenali oleh bahasa pemrograman tertentu. Ya, contoh tipe data. Kita lihat. Ada tipe data yang merupakan tipe string ataupun teks, ada juga angka. Ya, standarnya seperti itu. Nah, seperti contoh integer. Integer merupakan salah satu tipe data yang bertipe bilangan. Ya, berarti di sini angka. Integer mampu menerima nilai berupa bilangan bulat. Ya, seperti contoh dari minus 2.147.483.648 sekian itu sampai dengan 2 titik sekian ya 2 miliar sekian itu merupakan bilangan bulat. Berbeda dengan float misalkan. Float juga merupakan salah satu tipe data yang bisa mengenali bilangan, namun tidak hanya bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan. Sebagai contoh 3,7 gitu ya, 3,14. Nah, itu bisa dikenali oleh float. Kemudian ada lagi char. Char atau karakter biasanya digunakan untuk mengenali jenis data dengan tipe string atau teks. Ya, jadi tiga tipe data yang saya sebutkan sebenarnya adalah tipe data yang lebih sering digunakan pada dasar kita menggunakan bahasa C++. Integer, ada char, ada juga float. Namun masih banyak lagi tipe-tipe data yang lain yang harus kita kenali. Nah, saya ingin teman-teman bisa tuh ya membuat list apa saja tipe data selain integer, float, dan juga char yang dapat dikenali oleh bahasa C++. Saya tunggu komentarnya.
Oke, kita lanjut lagi. Selain tipe data, kita harus kenal variabel. Variabel itu merupakan tempat penyimpanan datanya atau nilainya. Di mana dengan menggunakan variabel, nilai dalam variabel itu bisa diubah-ubah. Jika di kelas saya sering menggambarkan variabelnya adalah sebuah keranjang. Jadi keranjang itu kosong, bisa diisi dengan sesuatu ya, dan sesuatu itu bisa dirubah-rubah. Misalkan keranjang pertama diisi dengan buah apel. Kemudian buah apelnya bisa kita keluarkan, kita ganti menjadi buah jeruk. Ya, seperti itu kurang lebih gambaran mengenai variabel. Nah, dalam pemrograman, variabel digunakan untuk menampung nilainya. Nilai apa? Ya tadi, jika nilai yang mau digunakan adalah bilangan bulat, harus gunakan tipe data integer. Jika nilai yang mau digunakan adalah karakter, teks, kita bisa gunakan char. Ya, dan seterusnya. Nah, variabel ini pasti memiliki tipe data sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selain ada variabel tipe data, kita akan kenal juga dengan yang namanya konstanta. Konstanta sebenarnya sama dengan variabel, namun bedanya konstanta itu tempat penyimpanan data yang nilainya tetap, tidak boleh dirubah-ubah. Sebagai contoh, jika konstanta adalah keranjang sama dengan variabel, apapun yang dimasukkan ke dalam konstanta tidak bisa diubah nilainya. Misalkan keranjangnya dimasukkan buah apel, ya sudah buah apel saja. Nggak bisa dirubah dengan buah jeruk. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Dalam C++, penamaan variabel juga ada aturannya ternyata. Pertama, variabel dalam C++ itu harus diawali dengan alfabet. Tidak boleh diawali dengan angka atau karakter lain selain alfabet A sampai Z gitu ya. Tapi besar kecil hurufnya tidak berpengaruh ya, mau Z-nya besar, Z-nya kecil itu diperbolehkan alfabetnya. Namun ingat, karena C++ case sensitif, artinya Z yang besar dan kecil itu sudah berbeda maknanya. Kemudian, tidak boleh ada spasi dalam penamaan variabel. Misal saya mau buat variabel dengan nama mahasiswa. Tidak diperbolehkan nama spasi mahasiswa. Harus kita sambung, misalkan nama mahasiswa, atau bisa dengan ini ya, sebuah simbol tambahan sebelum pemisahnya, misalkan nama underscore mahasiswa, itu boleh. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan simbol-simbol yang membingungkan bagi bahasa C++, seperti titik koma. Kita sudah pelajari di video sebelumnya, titik koma digunakan sebagai akhir dari statement kode program. Kalau kita gunakan titik koma juga, dia bingung ini fungsi untuk apa. Ya, kemudian ada juga seperti koma, itu juga nggak boleh digunakan ya dalam penamaan variabel. Kemudian titik dua, itu tidak boleh digunakan dalam penggunaan variabel, kecuali underscore tadi. Kemudian tidak boleh panjang-panjang. Penamaan variabel cukuplah 32 sampai 64 karakter paling panjang. Ya, di bawah itu lebih baik. Sederhana namun bisa dipahami fungsi variabel tersebut untuk apa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sedikit teori mengenai apa itu input-output deklarasi. Kita harus kenal dengan tipe data, variabel, dan konstanta. Baik, di video ini saya akan coba berikan sedikit kuis sederhana ya. Kita akan coba jawab sama-sama. Silakan dilihat monitornya. Ada beberapa contoh variabel, penamaan variabel. Kemudian coba kita uji ya dari teori tadi apakah sudah paham atau belum. Variabel pertama, nama, N-nya besar, AMA-nya kecil. Kira-kira menurut teman-teman, apakah nama ini merupakan penulisan variabel yang benar? Good job. Ya, ini benar ya, karena diawali dengan alfabetik, tidak diawali dengan angka ataupun simbol yang lain. Berikutnya, alamat kecil semua. Oke, benar juga, karena tidak diawali dengan karakter ataupun angka. Berikutnya, nilai ujian. Nah, ini agak alay sedikit ya. Nilai kecil, U-nya besar, J-nya kecil, N-nya besar. Apakah boleh atau tidak? Masih boleh, karena bukan alaynya yang dinilai, namun penggunaan karakternya. Berikutnya, 4L4, M4T. Ya, ini lebih alay lagi. Ya, alamat. Boleh tidak?
Oke, betul. Tidak boleh karena diawali dengan angka. Berikutnya, alamat, namun A di akhir itu ada angka 4-nya. Iya, ini boleh karena angkanya tidak di awal penamaan variabel. Berikutnya, rata spasi rata. Ya, nggak boleh ya karena ada spasinya. 4, 5, 6 juga nggak boleh karena angka semua. Oke ya, good. Ini adalah sedikit penjelasan mengenai variabel. Jadi dari teori ini kita akan coba pindah untuk praktek bagaimana menggunakan variabel tipe data sehingga nanti kita bisa menginputkan dan juga bisa menghasilkan output dari penggunaan tipe data dan variabel tersebut. Oke, silakan dibuka Dev C++-nya. Kita akan praktek menggunakan variabel tipe data dan konstanta dalam praktikum input-output. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services.
In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.